Hai, Shalom Wisdomers. Bertemu kembali di Wednesday Bible Wisdom. Gimana kabarnya para Wisdomers sekalian? Pasti semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Sama seperti jiwa para Wisdomers, baik-baik saja. Kami juga di sini di Wednesday Bible Wisdom dan seluruh tim yang ada di Wednesday Bible Wisdom semuanya baik-baik saja. Terima kasih untuk semua doa-doanya. Dan hari ini kita akan ketemu lagi di Wednesday Bible Wisdom dan kita akan belajar sesuatu yang baru, sesuatu yang mind-blowing, yang kita akan dicerahkan oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan membukakan rahasia-rahasia tentang firman-Nya. Terima kasih juga untuk Pastor Aruna Wirjolukito sebagai narasumber dan Pastor Gunawan dan seluruh staf pengembalaan di GBI Kebon Siri yang telah mensupport Wednesday Bible Wisdom. Dan sebelum kita belajar, para Wisdomers, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami baik-baik saja Tuhan. Walau apapun yang terjadi di dunia ini, Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus baik dan bahwasannya untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Terima kasih buat semuanya. Hari ini kami akan belajar Tuhan Yesus, Tuhan, tentang firman-Mu. Kau bukalah hati kami, jiwa kami, pikiran kami, sehingga kami boleh menerima apa yang ingin Kau sampaikan. Roh Kudus, bantu kami mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami buka hati kami lebar-lebar, kami buka pikiran kami lebar-lebar. Kami akan konsentrasi untuk mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan. Kami ucap syukur buat Pastor Aruna Wirjolukito sebagai narasumber dan Pastor Gunawan dan staf pengembalaan di GBI Kebon Siri, Tuhan Yesus, yang selalu mensupport daripada Wednesday Bible Wisdom. Dan semua tim yang ada di belakang front desk, admin daripada WBW, Tuhan, kami ucap syukur buat semuanya. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami siap untuk belajar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Wisdomers, selamat belajar. Shalom Wisdomers, gimana kabarnya hari ini? Pasti semua dalam keadaan baik-baik saja. Pak Bro, shalom Pak Bro. Halo Pak Bro, apa kabar? Shalom saudara sekalian. Shalom Pak Bro. Gimana keadaannya Pak Bro? Pasti dalam keadaan baik ya Sehat, Pak Bro? baik. Ya, tahun 2023 harus lebih baik toh. Kayaknya kurusan loh Pak Bro nih. Wah, puji Tuhan. Berarti sudah mulai berhasil ya. Kemarin pastinya kita pada masa pandemi cuman kerjaannya di rumah terus Pak Bro. Jadi jumlah Oh ya, asup tapi kan banyak Pak Bro. treadmill harus terus. Oh iya. Gimana nih Pak Bro? Keadaan dunia semakin wow. Kemarin Turki mengalami gempa yang luar biasa. Pastinya Ya, kita shock Pak Bro. itu sebetulnya saya dengar dari sisi yang orang bilang kalau ini kan konspirasi gitu ya Pak Bro ya. Ya. Jadi ada dua nih, satu yang benar, yang konon katanya benar, ya toh. Yang satu lagi konspirasi. Ini bertentangan Pak Bro. Tapi anyway yang terjadi adalah gempanya besar gitu. Dan tapi ini mengejutkan juga ya Pak Bro, buat saya juga kejut loh. Sampai hari ini sudah 13.000. Bisa 15.000 ini. Itu saya kemarin lihat foto Pak Bro, seorang ayah memegang tangan anaknya yang sudah meninggal. Ya. Anaknya meninggal ya akhirnya. Ternyuh banget. Ya karena malam hari Pak Bro. Orang lagi tidur ya. Itu yang bikin korbannya banyak ya itu. Lah Pak Bro, ya, kalau bencana harus terjadi Pak Bro. Iya. Kalau ngomong Turki Pak Bro, Turki itu kan Antioquia ya Pak Bro?
bagaimanapun Antioquia itu batasnya kemarin sebetulnya Antioquia itu nggak kena. Tapi garisnya deket loh Pak Bro, dengan Antioquia. Ya Antioquia kalau goyang kan diprediksi katanya itu adalah tempat yang kalau pertama orang percaya disebut Kristen di situ. Kalau tempat itu goncang gempa berarti sudah dekat waktunya, kan gitu aja Pak Bro. Itu rame soalnya dibicarakan di banyak WA group itu kan Pak Bro. Ya, jadi yang sampai hari ini juga nggak jelas ini apakah perbuatan tangan manusia gitu ya, atau ini betul-betul alam. Karena cenderung ada kapal Amerika tuh di situ ya, tapi kita nggak tahu lah kondisi. Tapi saya percaya, biarlah dengan ini Turki dijamah Tuhan, kan gitu Pak Bro. Yang penting kan itunya. Amin, amin. Tapi ya kalau orang WBW kan ngebahasnya begini Pak, jangan-jangan ada teori konspirasi, Kita nggak bisa bilang lah. Kalau saya bilang, ini kan terus akan setiap ada perkara pasti ada peristiwa yang dibilang pro, ada yang kontra. Kita nggak tahu yang mana yang betul, tapi begini saja. Kalau kita ini kesempatan untuk berdoa supaya Turki dilawat Tuhan, karena Turki ini kan sudah rame, Pak Bro. Betul. Dengan NATO rame dan dia dengan Rusia juga seperti nggak terlalu dekat ya, kan hubungannya tegang. Tapi dengan kondisi gempa ini, wah ini seru nih Pak Bro. Jadi, kita bahaslah kapan-kapan satu kali Turki ya. Ya, sip. Ya, nanti lihat waktunya aja. Jadi kita nggak bahas Rusia versus Ukraina ya Pak Bro? Wah, kalau Rusia Ukraina sudah setahun nih Pak Bro ya, sudah Februari berarti setahun ya. Betul. Ukraina dengan Rusia dan kita tahu ya kan berjalan terus menuju pada sudahannya. Jadi kalau kita bahas ya sudah nonton aja Bapak Ibu. Tapi nanti kalau sudah dekat waktunya, nah nanti saya akan kabarin gitu. Angkat tapi sudah dekat kok. Apa enggak ya Pak Bro? Angkat koper atau enggak ya Pak? Nah ini sudah, saya percaya Bapak Ibu harus siap-siap, koper tuh udah siap. Jadi koper tuh sudah siap di rumah, tinggal diangkat gitu loh. Ada yang tanya, apa itu Pak Bro? Ya untuk teman-teman WBW Wisdomers yang baru mungkin juga bingung tentang koper. Jadi tonton tayangan WBW yang sebelumnya, kita sudah bicara apa itu koper. Apalagi yang terakhir-terakhir ya Pak Bro. 2 atau 3. Wah ini udah banyak banget ya Pak Bro. Nanti tampilkan lagi daftar judul-judulnya supaya bisa urut gitu ya. Biar di-review lagi dalam masa-masa ini. Dan kita akan terus berlari hari-hari ini. Iya. Nah Pak Bro, saya tuh lagi mengamati sebuah kondisi tapi dari point of view saya nggak ngerti ya kalau orang lain. Saya tuh melihat bagaimana dunia itu adalah dari jahat, semakin jahat, semakin jahat, semakin jahat, semakin jahat. Terutama untuk orang-orang. Jadi banyak orang yang kadarnya kemarin jahatnya tuh misalnya 2%, sekarang udah naik jadi 10%, bertambah lagi. Yang tidak jahat sekarang menjadi jahat nih. Sebenarnya ada fenomena apa Pak Bro? Apakah ini yang disebut menjadi akhir zaman akhir zaman fenomenanya seperti ini Pak Bro? Kalau kita ngomong akhir zaman itu fenomena terjadi Bro. Tapi kalau saya lihat ya, ini kan manusia itu makin lama makin buruk. Ya. Ini pasti ada pengaruhnya dari kuasa gelap. Jadi kalau saya bilang ini adalah dasar dari kuasa gelap yang berusaha mempengaruhi manusia dan itu berhasil. Tapi di lain sisi, kita terus akan menuai sampai titiknya. Kita nggak tahu berapa banyak akan bertobat, tapi kita menuai sampai titiknya. Tapi inilah yang terjadi kesudahannya, bahwa dunia ini akan penggalangan massa nih Pak Bro, dan itu akan melawan yang diurapi oleh Tuhan. Kan Mazmur 2 mengatakan, maka raja-raja bangsa-bangsa bersatu melawan yang diurapinya. Nah ini akan terjadi Pak Bro. Kalau saya bilang, masalahnya ini adalah karena masalah ada faktor di luarnya itu Pak Bro. Yang saya bilang, udah iblis lah. Jadi ini kita harus mengerti perbuatan iblis seperti apa, sehingga kok orang jadi seperti ini, gitu Pak Bro. Apa ini ada hubungannya kalau tadi saya nyebut tentang akhir zaman, jadi kayak kejar setoran, iblis mau narik sebanyak-banyaknya orang bersama-sama dengan dia untuk berada di alam gelap gitu Pak Bro?
supaya yang diselamatkan sedikit gitu, Bapak. Lah kan fokusnya iblis satu. Dia menarik orang sebanyak mungkin untuk menolak Tuhan Yesus dan mati, gitu ya. Karena kalau sudah mati, udah nggak ada pertobatan, Pak Bro. Karena itu kan sudah terjadi pada zaman Tuhan Yesus, tapi zaman sekarang sudah tidak ada. Jadi orang itu harus ikut sama iblis dan tidak mengikut Tuhan Yesus. Itu adalah perbuatan dia, dan ini kejar-mengejar, perang ini Pak Bro. Pak Bro, tadi kata-katanya Pak Bro bahwa setelah sudah mati tidak bisa terjadi pertobatan ya Pak Bro ya? Kalau kita baca Alkitab, pernah ada kasus. Jadi Tuhan Yesus waktu mati dia menginjili orang mati. Tapi kita harus bertanya lagi, apakah porsi itu masih terjadi? Kan jawabannya tidak, kan gitu Pak Bro. Sudah ada kita sebagai orang yang Tuhan tunjuk untuk membawakan firman. Makanya firman harus diberitakan sampai ke ujung muka bumi. Ke ujung muka bumi nih Pak Bro, baru tiba kesudahannya. Nah itu yang harus kita pegang Pak Bro. Berarti kalau dari sudut pandang itu Pak Bro, beberapa orang kan menyebut bahwa dia menginjili keluarga mereka yang sudah mati gitu-gitu, sudah meninggal supaya mereka bertobat. Artinya itu satu sudut pandang yang salah ya Pak Bro? Kalau saya bilang begini saja, Tuhan Yesus masuk ke dalam bumi, terus dia menginjili. Yang bertobat dia bawa ke Firdaus. Nah, kalau sekarang misalnya ada orang yang melakukan seperti Tuhan Yesus, sekarang saya harus bertanya dulu. Nah, ini mendapat kuasa dari siapa? Nah, kita harus mengerti kebenaran-kebenaran ini, Pak Bro. Karena kalau tidak, nanti sebetulnya kita akan mengambil ayat dan kita menjadi pelaku firman yang ada di ayat itu, padahal bukan kita yang ditunjuk. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berdoa supaya Anda cepat-cepat menginjili. Kan orang waktu meninggal kita nggak tahu sudah terinjili apa belum, kan gitu. Jadi kalau sudah diinjili oleh kita, atau mungkin oleh orang lain yang kita nggak tahu, tapi kita harus berusaha sedapat mungkin supaya orang terinjili. Karena sebetulnya di dalam dunia orang sudah mati, tidak ada pertobatan lagi. Nah, tapi kalaupun Tuhan membuat itu pada kali pertama pada waktu itu, mungkin nih Pak, mungkin ada kali kedua, kali ketiganya, tapi itu masalahnya hanya Tuhan Yesus Pak Bro. Nah, ginilah, kalau saya ketemu ayatnya, untuk manusia melakukannya, saya nanti akan beritahukan. Masalah sampai hari ini Pak Bro, belum ketemu ayatnya. Iya kan, saya mencoba untuk mengerti orang yang membicara itu Pak Bro. Mungkin karena saking sayangnya dengan keluarganya waktu itu dia belum sempat. Jadi emosi itu. Saya cenderung tidak mau nyalahkan lah Pak Bro, karena ini kan manusia. Alasan orang tuh banyak. Pak Bro tadi bilang kan saking sayangnya ya. Ya, karena saking sayang sama orang, dia berharap. Saya percaya bahwa orang tuh karena saking sayang, dia mungkin melupakan satu sisi. Tapi biarlah kita bertumbuh semakin paham mengenal Tuhan Yesus, supaya kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita melebihi kita mengasihi. Gitu. Kita kan nantilah kita akan lihat ini, kita akan bahas ini. Nah, ini ada janji lagi dari saya. Kapan-kapan Pak Bro? Udah 2 tadi ya Pak Bro? Turki sama ini. Aduh, iya. Ya gini aja, kalau saya ingat gitu aja. Iya. Nah Pak Bro, fenomena tadi tentang kejahatan yang semakin merajalela di muka bumi Pak. Ya tadi saya bilang mungkin dari sudut pandang saya sendiri gitu. Saya nggak tahu apakah itu terjadi. Jadi saya mencoba untuk mendekatkan tadi, apakah ini yang sudah benar-benar yang namanya akhir zaman, di mana semua keadaan dimaksimalkan. Iblis melakukan kemaksimalan dengan membuat semakin orang banyak semakin jahat dan semakin jauh daripada Tuhan, dan anak-anak Tuhan semakin bergerak. Jadi saling melakukan kegiatan-kegiatan yang luar biasa untuk menyenangkan hati Tuhan kalau dari sudut pandang anak-anak Tuhan. Nah, tadi Pak Bro cerita tentang asalnya adalah bagaimana kuasa jahat itu melakukan itu semua gitu. Nah, sebenarnya Pak, dari mana sih asalnya kejahatan itu muncul pertama kali itu, Pak? Wah, origin of evil. Origin of evil. Ya, ini originnya. Gini aja Pak Bro. Kita ini ada di zaman di mana iblis itu ada di muka bumi untuk menyelesaikan tugasnya.
Iya. Kita tahu pada zaman PL, iblis muncul ketemu Tuhan di Ayub. Di zaman Adam dan Hawa, zaman Ayub, iblis ketemu sama Tuhan. Setelah itu tidak lagi muncul, tidak lagi tampil untuk terbuka. Ya ada beberapa tapi tidak terbuka. Lalu muncul lagi secara terbuka pada zaman Tuhan Yesus. Iblis mencobai Tuhan Yesus di padang gurun. Kalau masih ingat ya? Iya. Lalu setelah itu hilang lagi. Nah, pada zaman kita ini, dia akan muncul lagi di akhir. Jadi sebetulnya perjalanan hidup, kalau kita melihat bagaimana iblis kehendak, ada 3 yang kita bisa ambil. Nah, kalau kita mau bahas ini Pak Bro ya. Jadi, ayo kita lihat dulu lah. Kita bagi 3 nih Pak Bro hari ini. Yang ada di zaman PL, di zaman PB, sama zaman kita hidup. Nah, bagaimana nih iblis bisa muncul dan melakukannya? Pak Bro, kita ambil dulu yang tengah dulu ya Pak Bro ya. Yang di zaman PB ya. Jadi setelah dari PB, lalu kita kembali ke PL, dan kemudian ke zaman kita hidup nanti gitu ya. Nah, kita habiskan dulu di PB. Nah, di PB ini seru ini Pak Bro. Iblis itu kan muncul sebetulnya untuk menyaingi Tuhan. Kita membuka firman Tuhan sebentar Pak Bro. Nah, ini ada ayat, ada enak nih dibaca nih, ada ayatnya. Matius 4. Nah, ini Matius 4 nih. Cobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh. Ini Yesus dibawa oleh Roh loh Pak Bro. Jadi ingat bahwa Yesus dibawa oleh Roh Kudus. Jadi Anda harus ingat kalau Anda, wah saya dibawa Roh Kudus, ada 2 arti. Engkau yang pertama diperlihatkan yang baik, tapi yang penting adalah juga Roh Kudus akan membawa engkau untuk mengalami pendidikan Tuhan. Untuk dicobai oleh iblis, diabolos. Ini seru Pak Bro, karena kata iblis itu ditulis dengan bahasa 2 kata. Yesus kalau menyebut iblis, nggak pernah nyebut iblis Pak Bro, nggak pernah. Ini seru ya. Yesus menyebutnya Satanas. Tetapi kita menyebutnya diabolos. Nah, ini yang suka bolos. Nah, ini Pak Bro. Dia bolos gitu ya, dia bolos ya. Makanya jangan suka bolos Pak Bro. Ini nanti dikerjain iblis nih. Nah, kita harus tahu bahwa Yesus itu kalau bertemu dengan iblis, dia menyebutnya Satanas. Sedangkan kalau kita menyebut diabolos, ini apa bedanya? Ini kan harus garis dulu nih. Kita harus bahas ini dulu. Nah, ini yang dimaksud dengan diabolos. Diabolos itu adalah satu pribadi yang membuat manusia, mempengaruhi manusia, memotivasi manusia dikerjain supaya kita menentang Tuhan. Jadi kalau ini terjadi Pak Bro, jangan bilang iblis yang melawan Tuhan. Tapi kita yang melawan Tuhan karena dikerjain oleh iblis. Gitu. Tapi kalau Tuhan bertemu dengan iblis, dia menyebutnya Satanas. Nah ini menarik Pak Bro. Di ayat-ayat ini tertulis bahwa Tuhan tuh nggak menyebutkan iblis. Kenapa? Dengan Tuhan menyebutkan Satanas, saya percaya Pak Bro, itu dia sudah mengatakan dia Tuhan loh. Seru ya. Jadi dengan orang menyebutkan Satanas, sebetulnya dia mau kasih tahu bahwa dialah Tuhan. Satan adalah pribadi yang melawan Tuhan. Nih, yang melawan Tuhan ya. Pribadi yang melawan Tuhan. Jadi gerakannya itu tertuju langsung dari iblis kepada Tuhan. Jadi Satan itu adalah pribadi yang merongrong kuasa ilahi, yang merongrong pergerakan ilahi, yang melawan Tuhan. Itu namanya Satan. Beda ya Pak Bro? Iblis sama Satan ya? Iya.
Sebutannya aja, tapi artinya sama. Sebutannya beda. Nah, Yesus mengatakan Satan itu berarti Satan itu yang menyerang dia. Yang diserang siapa? Tuhan. Berarti Yesus siapa? Tuhan. Jadi kadang-kadang kalau kita melihat orang ya mengatakan, mana tulisan Yesus akulah Tuhan, nggak ada kan gitu. Secara implisit di Alkitab itu ada banyak sekali kata-kata yang diucapkan yang mengacu bahwa dialah Tuhan sebetulnya. Ini menarik, ini enaknya kalau kita membaca seperti ini ya, kita baca terus ya Pak Bro. Ya. Setelah puasa 40 hari, 40 malam, nah ini hari dan malam nih, berarti 40 bener nih. Iya. Pak Bro, kapan kita puasa 40 hari Pak Bro? Kayaknya kurus tahun ini akan banyak puasa nih Pak Bro. Oh iya, ini tahun ini ya, karena tahun politik ya. Betul. Oh ini seru nih tahun politik. Kita bahas politik kapan Pak Bro? Di seri-seri berikutnya ya. Seri berikutnya janji ketiga Pak Bro. Janji ketiga. Janjinya cuma berlaku kalau ada bahannya dan saya ingat kan gitu. Iya. Akhirnya laparlah Yesus. Orang bertanya lagi Pak Bro, ini minum nggak sih? Nah. Yesus itu minum. Jadi jangan bilang yang puasa nggak makan nggak minum itu kan adalah puasa 3 hari. Esther itu. Tetapi kalau orang Indonesia puasanya notabene dipengaruhi oleh orang-orang lain yang bukan Kristen. Kalau mengacu pada Kristen, ini pasti mengacu pada Yahudi. Di Yahudi puasa itu adalah intinya berpantang tidak menyentuh sesuatu makanan. Oh. Jadi minum, pasti minum gitu ya. Nah, masa Yesus gak minum 40 hari gitu ya. Gimana Pak? Kan sehat aja dia Tuhan kok. Ya udah nggak usah puasa sekalian. 40 harinya minum ya, Pak Bro ya. Oke. Minum. Datanglah si pencoba. Nah, ini bagus banget nih. Kata yang diambil pencoba itu perason. Dari kata perason keluar kata parasmas. Mencobai. Memang kita dicobai bukan oleh Tuhan loh. Jadi Tuhan tidak mencobai siapapun. Kalau ada kata mencobai di Alkitab, itu mengacu pada pengujian. Kita dicobai dengan 2 hal. Kita dicobai oleh tubuh kita sendiri, dan kedua oleh iblis. Jika engkau anak Allah, perintahkan supaya batu-batu ini menjadi roti. Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar terus-menerus dari mulut Allah. Nah, ini kan kalau Tuhan bilang ya, iblis kamu baca deh Ulangan 8 ayat 3 gitu ya. Dia nggak nyebut iblis, Satan gitu ya. Oke. Ini mengatakan bahwa yang pertama, iblis itu selalu berusaha untuk manusia itu mengambil gampangnya. Iblis tidak keberatan Anda punya kuasa. Dia akan memotivasi Anda untuk menggunakan kuasa itu untuk hal-hal mudah yang Tuhan tidak suruh. Itulah yang dibuat oleh pencoba itu. Jadi kita ini kalau memiliki sesuatu, Anda punya apa? Anda punya hikmat, Anda punya kemampuan, Anda punya kebisaan, Anda punya uang, punya pangkat. Hati-hati dalam mengambil putusan karena iblis selalu memudahkan, ingin membuat Anda mudah menggunakannya semau gue. Nah itu loh Pak Bro. Makanya saya tuh ngelihat orang Kristen ya, kadang-kadang, ini kadang-kadang, bro, ngomongnya gampang, gitu ya. Tetapi sebenarnya nggak mengukur. Nah, iblis memotivasi untuk manusia ngomong gampang. Dia berkata, engkau kan anak Allah, perintahkan aja batu jadi roti kok. Tapi Tuhan berkata, enggak. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman yang keluar terus-menerus. Ini Ulangan 8 ayat 3 ini harus dibaca nih, terus-menerus. Karena itulah manusia hidup.
Jadi manusia itu bisa menjalani hidup ini kalau terus-menerus mendengarkan firman Tuhan. Ini ada 3 hal. Tuhan diuji 3 hal ya. Ini yang penting loh Pak Bro. Jadi manusia itu harus terus-menerus mendengarkan Tuhan, baru dia ngambil keputusan. Nah, keputusan yang diambil lebih cepat daripada firman Tuhan akan dengan mudah dibawa oleh iblis dan semakin sulit menjerat. Itu loh caranya kuasa gelap untuk membawa kita. Gitu. Jadi pelan-pelan ditarik, kejebak, tarik, terus tarik. Nah, ini harus hati-hati Pak Bro. Oke. Ayat 5. Kan sudah gagal nih. Jadi iblis gagal hari itu. Yang kedua, iblis membawa Yesus ke kota suci, Yerusalem, menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikat yang mereka menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan rantuk pada batu. Ini kan Mazmur 91, Pak Bro. Tiap hari kita baca ya. Mazmur 91 mengatakan, dia akan memerintahkan malaikat-malaikat supaya menatang kakinya, supaya kaki jangan rantuk pada batu. Yesus berkata, ini iblis kembali mencobai dengan berkata bahwa engkau itu anak Allah. Kalau engkau menjatuhkan dirimu, ada tertulis kok. Tuhan pasti akan menangkap engkau. Karena engkau anak Allah. Nah, untuk membuktikan engkau anak Allah, kenapa engkau nggak lakukan itu? Iblis berusaha untuk apa yang dia usulkan diterima. Kalau kita melihat kisah ini ya Pak Bro ya, ternyata untuk iblis bisa mengambil kunci dari 3 ini, cukup 1 loh Pak Bro. Jadi Anda harus hati-hati. Iblis itu ngasih pencobaan, 1 kita ambil, itu dia sudah masuk. Dan kalau dia sudah masuk, rusak semuanya Pak Bro. Nah, itulah sebabnya kenapa kita memerlukan Tuhan Yesus Pak Bro. Nah, apa yang Tuhan jawab? Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi, dia sudah tahu, Yesus anak Allah, dia sudah tahu kalau Tuhan jatuh, tidak akan kena batu. Itu ada firman-Nya. Dan iblis mengatakan, kan kau sudah tahu, kau jatuhkan dirimu. Iblis berkata, engkau pasti diselamatkan oleh Tuhan. Tapi Tuhan berkata apa? Jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Nomor 2 yang penting, Pak Bro. Jangan mencobai Tuhan, memaksa Tuhan melakukan apa yang di firman-Nya tertulis. Ini sedikit Pak Bro, saya perlu cerita. Memang Tuhan itu mengatakan di firman sesuatu misalnya A. Tetapi kita harus benar-benar ingat loh Pak Bro. Apakah kita disuruh atau tidak? Apakah kita paham atau tidak? Kalau orang nggak ngerti nggak apa-apa Pak Bro. Tapi kita harus memahami apakah Tuhan menyuruh apa tidak. Kalau tidak, dan kita mencobai Tuhan, wah ini arahnya berat Pak Bro. Nah, itulah 2 hal tadi. Jadi nomor 1 adalah tertulis supaya mengubah batu jadi roti. Saudara Tuhan, hati-hati. Hal-hal mudah, hal-hal gampang yang kau bisa tampak dengan mata seketika, hati-hati untuk mencoba. Yang mudah, yang enteng, doa dulu. Ini kalau kita teruskan Pak Bro, bahaya ini. Pertama nggak apa-apa, 2 nggak apa-apa, 3, 4 masuk. Yang kedua adalah, kalau sudah tertulis, kita harus berdoa kepada Roh Kudus. Tanya ini maunya gimana? Karena kalau ini belum waktunya Tuhan, ini bukan Tuhan yang mau, Tuhan akan melakukan seperti yang Dia janjikan. Tapi itu artinya mencobai Tuhan. Wah, ini dalam Pak Bro. Kita ngertinya ini pelan-pelan, tapi ini dalam.
Iya, betul Pak Bro. Nah, itu kan 2 Pak Bro. Iya. Ada 3 nih Pak Bro. Nah, ini saya mau cerita panjang nih yang nomor 3 nih. Kita baca dulu Pak Bro ya. Iya. Iblis membawanya ke atas gunung yang sangat tinggi. Gunungnya apa kita nggak tahu. Ada 3 gunung tinggi Pak Bro yang ada di Israel. Yang pertama Hermon. Hermon itu kan adanya di utara tuh Pak Bro. Hermon itu tempat yang kudus. Kita udah pernah bahas ya Pak Bro ya. Hermon. Anda kalau lupa ya nanti dengar-dengar lagi lah. Gitu ya. 2 Arbel. Gitu. Yang ketiga Gunung Transfigurasi. Yang konon katanya Tuhan transfigurasi di gunung itu. Tapi sampai hari ini tidak jelas itu gunung apa. Yang mana yang Tuhan mengubah wajah. Nah, kalau saya mengatakan sangat tinggi, gitu ya, ya kemungkinan Hermon, gitu ya. Tapi jarak dari Hermon sampai Yerusalem jauh banget, Pak Bro. Ini ya kita nggak penting gunungnya, sangat tinggi, udah, sangat tinggi, iya aja sudah. Ya. Sangat tinggi. Gitu ya. Nah, dan ia memperlihatkan kepada Tuhan Yesus semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepada Tuhan Yesus, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ini sebuah kata yang menarik, Pak Bro. Ini seru ini. Yang iblis perlihatkan tuh apa sebenarnya? Dia perlihatkan semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan dia berkata, semua ini kuberikan kepadamu. Berarti pertanyaannya gini Pak Bro, pemiliknya siapa? Gitu. Ya, kalau itu bukan milik dia, Tuhan bisa bilang gini, Satan, ngapain you bilang mau kasih kuberikan kepadamu? Itu punya saya kok, kan gitu ya Pak Bro ya. Mengklaim dia. Dia klaim dong. Tapi ini enggak loh, Tuhan nggak ngomong gitu loh. Iblis berkata, semuanya kuberikan kepadamu. Ternyata benar loh. Di kitab Yohanes dikatakan, pemilik dunia ini siapa? Satan. Jadi ini harus garis bawah dulu Pak Bro. Dunia itu pemiliknya itu telah diberikan kepada Satan. Nah ini akan mengambil kisah origin dari mana nih originnya nih? Nah nanti ini minggu depan akan gitu Pak Bro ya. Iya Pak Bro. Siap. Minggu depan akan dibahas. Nah di tangan iblis, di tangan Satan. Nah berarti penciptaan itu di tangannya Tuhan. Lah kok bisa? Terus siapa yang kapan itu peralihannya kapan? Nah Pak Bro kalau Bapak Ibu teman-teman semua mau mendengarkan ini lebih jelas, nah ya ini kembali lagi ke channel saya dong. Channel sebelah Pak Bro istilahnya. Channel saya ya. Judulnya adalah bagaimana penciptaan Prakitab Kejadian. Jadi kitab Kejadian itu sebetulnya ada kitab-kitab lain Pak Bro sebelum kita tahu Kejadian pertama dong ya. Tapi bahkan sebelum Kejadian pun ada kejadian-kejadian lain yang Tuhan tidak buat kitabnya. Itu dia. Yang kitabnya tidak terbit gitu, tidak terbit tanda kutip. Jadi kitab Kejadian itu merupakan kitab pertama bagi kita di muka bumi. Tapi itu bukan kitab pertamanya Tuhan, Pak. Nah, itulah nanti saudara bisa mendengar, bisa melihat bagaimana kaitannya antara Tuhan mencipta kok sampai ke tangan iblis, kan gitu. Sedikit cerita Pak Bro, poin itu Pak Bro. Waktu bahasan kan kita juga pernah ngelihat AWC ada kompilasinya kan Pak Bro, itu 2 seri. Ada 2 seri, betul 2 seri. Nah 2 seri jadikan 1. Nah temen tuh ada yang bilang, Vin nggak ada di Alkitab, bidat loh. Waduh saya bilang, oke. Saya begitu itu, oke saya maksudnya nanti saya bilang ngobrolnya jadi susah kalau kayak begitu gitu. Jadi banyak hal yang menganggap bahwa apa yang tidak lekter yang ada di Alkitab nggak ada itu dianggap itu bukan dari Tuhan gitu Pak Bro. Padahal kan banyak misteri yang tidak terungkap ya Pak Bro. Yang Pak Bro bilang ada. Iya. Ada loh Pak Bro sebetulnya karena gini.
memang tidak terstruktur, Pak Bro. Iya. Tapi Anda dengar saja dulu kisah sejarah Prakitab Kejadian. Anda dengarkan 2 seri itu. Anda akan tahu bahwa itu diambil dari kitab yang ada di kita sini. Kan saya membuka Ayub, membuka Mazmur, kan ada membuka Amsal kan gitu. Jadi itu terpecah-pecah, Pak Bro. Itu saya nontonnya kepala garuk-garuk tuh, Pak Bro. Oh ya, apalagi yang khotbah kan gitu. Lanjut. Lanjut, Pak Bro. Nah, semuanya kuberikan kepadamu. Ini yang Tuhan katakan kepada Satan. Langsung begitu Tuhan ditunjukkan, yang pertama Tuhan bilang bahwa manusia hidup bukan di roti saja. Santai itu jawabannya. Yang kedua Tuhan berkata jangan mencobai Tuhan Allahmu. Tetapi yang terakhir Tuhan berkata, enyahlah Satan. Itu bukan iblis, Pak Bro, coret-coret dulu aja. Satan itu. Nah, kalau kita pakai ini gadget ya, katanya kasihan gitu ya. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ini kan sebetulnya jawaban nomor 2. Dia berkata, engkau itu harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Ini menarik, Pak Bro. Apa sih yang Satan kasih kepada Tuhan? Coba kita lihat dulu. Kalau dikasih harta benda, semua kemegahan dunia, iblis itu menunjukkan pada Tuhan, itu nggak cuma itu loh. Kata-katanya adalah memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Kita tuh berpikir itu pasti kekayaan, keberhasilan, gitu. Kemewahan. Yang Tuhan tunjukin yang bagus-bagus. Nah, Tuhan supaya Tuhan itu mau ke sana. Tapi Tuhan tidak mau ke sana. Jawabannya apakah itu hanya yang megah saja yang iblis perlihatkan? Pak Bro, anggaplah kali ini Pak Bro dibawa ke gunung sangat tinggi. Terus lihat ke bawah ya. Ditunjukkan semua kerajaan yang ada, gitu ya. Kerajaan dunia dan kemegahannya. Kira-kira kalau Pak Bro lihat, yang pertama dilihat hari itu kerajaan dunia tidak banyak, Bro. Tidak banyak. Saya mau katakan kerajaan dunia itu yang besar adalah Romawi. Benar ya Pak Bro ya? Ya. Di situ Yunani sudah nggak ada. Itu Mesir udah dikalahkan kok. Asyur kalah. Media Persia kalah. Romawi udah paling besar. Ya, ada lagi kerajaan-kerajaan kecil, sukuisme ya. Dari kerajaan barbar. Tapi kalau saya lihat pada zaman Tuhan Yesus lahir di muka bumi, itu kan kaisarnya kan waktu dia lahir, kaisarnya adalah Agustus. Octavianus. Itu cucu ponakan dari Julius Caesar. Yang kedua, waktu Tuhan sudah dewasa, itu kaisarnya adalah Tiberius. Nah, nanti setelah Tiberius, itu Caligula. Caligula tidak lama. Lalu digantikan dengan Claudius. Claudius Nero. Nah, kalau Nero itu nanti zamannya Petrus mati ya Nero. Paulus yang bunuh ya Nero kan gitu. Jadi itu zamannya Nero gitu ya. Nah, dari Caligula, Tiberius, kemudian Caligula dan Claudius. Pak Bro, ini yang menarik. Kalau kita memandang dari gunung yang tinggi, itu kerajaan Romawi. Udahlah, kalau tanya kerajaan dunia itu siapa? Ya Romawi. Anda menyebut kerajaan apa lagi? Gitu ya. Nah, ini nggak muncul di Alkitab karena ini ada kata-kata yang tidak ditutup, Pak Bro. Di buku. Jadi kita bisa menambahkan yang logika dari kita untuk ayat itu dikatakan iblis itu menunjukkan kerajaan dunia. Tuhan Yesus kan punya kemampuan ya Pak Bro ya. Tuhan kok. Gitu ya. Dia itu punya kemampuan untuk melihat. Hari itu iblis berkata, semuanya ini
semua rancangan ke depan atas kerajaan ini, rancangan masa depan akan kuberikan kepadamu. Intinya, iblis mau bilang, saudara-saudariku yang terkasih, hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari segala kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari ucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni segala kesalahanku dan segala dosaku. Saat ini, dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat di dalam kitab kehidupan. Amin. Terima kasih. Anda telah mengikuti Wednesday Bible Wisdom pada hari ini. Kami mengajak Anda untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan dalam acara Mesbah Pagi melalui aplikasi Zoom setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Kecuali hari libur nasional, Mesbah Pagi akan diliburkan. Berikut adalah informasi meeting ID dan passcode Zoom. Ibadah minggu ini akan diadakan ibadah onsite. Untuk ibadah onsite minggu ini, pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023, ibadah akan dimulai pukul 10 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Feba Afan. Ibadah Kingdom Teens minggu ini, 19 Februari 2023, pukul 10 pagi, akan dilayani oleh Kak Niki Tangkilisan. Persembahan umum, syukur, dan persepuluhan dapat Anda berikan melalui QR Code berikut ini. Scan QR Code yang tertera di layar. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, persepuluhan, diakonia dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. GBI Kebon Siri akan mengadakan kembali pemeriksaan kesehatan yang meliputi pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, asam urat, dan konsultasi dokter secara gratis. Pada hari Minggu 26 Februari 2023 pukul 9 pagi. Mari ajak keluarga dan sahabat untuk memeriksakan diri. Bapak Ibu dapat mendaftarkan diri di nomor berikut ini. Dibuka kesempatan bagi anak muda untuk melayani di bidang multimedia, tim musik, tim singers, ushers, greeters. Bagi yang rindu melayani, dapat mendaftarkan diri di nomor berikut ini. Ibadah Wise Woman akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 18 Februari 2023, pukul 10 pagi. Bertempat di Ainus Tower lantai 3, Training Room. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Tamara Geraldine Tuanakota dengan tema Women of Valor. Kingdom Kids GBI Kebon Siri akan mempersembahkan panggung boneka Jakarta Joyful Kids setiap minggu kedua dan minggu keempat setiap bulannya di ibadah Kingdom Kids pukul 10 pagi. Mari Papa dan Mama jangan lupa membawa anak-anaknya untuk hadir dalam ibadah Kingdom Kids setiap minggu. Ibadah Kingdom Kids Minggu 26 Februari 2023 pukul 10 pagi akan hadir dengan panggung boneka oleh Jakarta Joyful Kids dengan tema Gideon dan 300 prajuritnya. Demikianlah News Flash hari ini. Tuhan Yesus memberkati.